Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 08 Kota Cilegon akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Artina. Saya Ahmad Nur Rasid. Saya Asri Handayani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam Bu Tina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Tina sehat? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, sebelum melakukan coaching Bu Asri dengan Pak Ocit, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu. Tapi pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian yang kita laksanakan hari ini. Ya, yang pertama itu coach dengan coachee itu kan saya amati nih dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur TIRTA atau belum? Terus bagaimana Ibu Asri akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ocit. Terus juga bagaimana coach juga merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bu Asri. Nah, jangan lupa nih Bu Asri harus sesuaikan dengan prinsip coachingnya, yaitu yang pertama itu prinsip kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi pada saat nanti proses coaching, saya itu ingin bisa lebih banyak gitu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya untuk coachee saya, sehingga nanti dengan pertanyaan tersebut coachee tersebut itu bisa mengetahui nih lebih dalam lagi mengenai dirinya, kemampuan dirinya, sehingga nanti permasalahan coachee tersebut bisa terselesaikan oleh dirinya sendiri gitu Ibu. Oke, baik. Berarti kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot itu ya Bu ya. Nah, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi yang tadi ya Bu ya, saya ingin pada saat proses coaching nanti saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan nanti yang bisa menggali segala kompetensi yang ada pada diri coachee, sehingga nanti coachee sendiri bisa menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya gitu. Ya, baik. Berarti kompetensi secara spesifik yang akan diobservasi sama Bu Asri adalah memberikan pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu ya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan sama Ibu Asri apa ya Bu? Jadi nanti indikatornya adalah dengan pertanyaan-pertanyaan itu nanti diharapkan coachingnya itu tentunya bisa menjawab permasalahannya, mengatasi permasalahannya, begitu Ibu. Oke, baik. Pertanyaan dari saya cukup sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan dan Ibu Asri silakan melaksanakan coaching sama Pak Ocit. Saya persilakan, sukses, semoga sukses ya Pak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Ocit. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada apa nih Pak Ocit? Gini nih Bu, pengen ngobrol nih Bu, boleh Bu? Boleh. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini nih Bu ya, karena saya megang beberapa kelas nih Bu ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, terutama di kelas tinggi nih Bu nih, kelas 4, 5, dan 6 itu banyak anak nih Bu, itu agak sulit ngumpulin tugas Bu ya, gitu, sulit ngumpulin tugas, juga kayak udah nggak tertarik lagi gitu Bu sama saya gitu Bu, cara ngajar saya gitu, kayak acuh lah gitu tuh. Jadi maksud Pak Ocit dalam pembicaraan kali ini nanti kita akan Pak Ocit nih menemukan solusi permasalahan. Jadi permasalahan yang Pak Ocit tadi alami adalah di kelas Pak Ocit, khususnya di kelas yang tingkat tinggi ya. Di kelas berapa Pak tadi? 4, 5, dan 6. Di kelas 4, 5, 6. Jadi peserta didiknya itu terlihat kurang aktif dalam pembelajaran. Dan Pak Ocit merasa mungkin sudah
Iya. tidak diperhatikan lagi nih sama Nah, anak didiknya. iya betul Begitu tuh, ya Bu, betul begitu ya tuh. Pak ya? Iya betul, Bu, Iya. kayak gitu tuh. Kalau saya boleh tanya nih Pak, Mm-mm. apa alasan Pak Ocit nih mengatakan peserta didiknya itu sudah tidak tertarik lagi nih sama Pak Ocit atau sama pembelajarannya? Apa Iya. Pak Ocit punya indikator-indikator tertentu nih yang menyatakan bahwa oh ya nih kayaknya makin hari peserta didiknya ini kayaknya kurang perhatian nih sama saya gitu. Mm-mm. Jadi Bu, si anak nih saya perhatikan Bu ya, akhir-akhir ini tuh kayak misalkan saya ngasih tugas, anak-anak udah kayak males gitu Bu ya ngerjainnya gitu tuh. Terus juga kalau di pembelajaran anak-anak tuh lebih banyak ke ngobrol gitu-gitu. Apakah memang sayanya yang pembawaannya yang kurang menarik atau seperti apa gitu tuh Bu gitu. Jadi lebih banyak seperti itu tuh Bu. Mulai kelas 4, 5 dan 6 tuh hampir sebagian besar di kelas tuh seperti itu tuh anak-anaknya gitu tuh Bu. Jadi di kelas Pak Oci tadi, alasan Pak Oci tadi bisa mengambil kesimpulan itu adalah karena memang anak-anaknya dalam pembelajaran sering nggak ngerjain tugas, gitu. Iya Dalam itu. pembelajaran Betul, juga betul. main-main, begitu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Ucit sendiri nih, dari saya beri range ya Pak ya, saya coba ya supaya lebih bisa terukur nih. Iya. Dari range 1 sampai 10 nih, kira-kira menurut Pak Ucit, peserta didik Pak Ucit ini berada di tahapan mana nih untuk yang kurang aktifnya atau ketidakaktifannya ini? Kalau sekarang kayaknya ada di 5 kali Bu ya, Oh, 5 ya. gitu. Dari kalau dari 10, 5 kayaknya Bu. Karena memang 50-50 nih Bu, karena sebagian besar setengahnya lah dari anak, jadi 50-50 lah. Jadi memang setengah anak terlihat sudah sesuai ekspektasi Iya, Pak Ucit, sesuai, gitu ya, sudah aktif, betul. tapi sebagian lainnya ini masih belum menunjukkan keaktifan Iya, dalam betul, belajarnya betul, gitu. Bu. Oke, kalau menurut Pak Ucit nih, kira-kira apa ya latar belakang yang bisa memungkinkan peserta didik tersebut jadi terlihat kurang aktif nih? Apa mungkin kalau di setiap pelajaran kah? Atau ada pelajaran-pelajaran tertentu nih yang ternyata peserta didik tersebut bisa aktif, tapi memang beberapa di mapel tertentu memang terlihat kurang aktif. Apakah di semua mapel anak didik Bapak itu tidak aktif atau bagaimana? Iya, kebetulan kan saya megang satu Bu ya di Mafal gitu tuh. Nah, cuma memang akhir-akhir ini saya di apa namanya penyampaian lebih banyak menggunakan metode ceramah nih Bu gitu tuh ke anak. Apakah memang penyebabnya itu saya juga sempat berpikir juga sih Bu gitu. Apakah memang metodenya yang saya terapkan itu membosankan atau seperti apa, karena hampir di semua kelas terutama kelas tinggi saya pakai metode itu sih Bu gitu. Oke, sejauh ini tadi nih Pak Ucit menggunakan memang kebanyakan dalam penyampaian materinya adalah menggunakan ceramah gitu. Kalau saya boleh tahu, apakah pernah Pak Ucit mencoba metode lain nih selain ceramah gitu di kelas, dan kira-kira bagaimana kelihatan anak didiknya? Ada sih Bu, beberapa kali saya coba gitu tuh. Ya ada lebih antusias sih Bu gitu tuh ya. Kelihatannya lebih antusias. Kalau di red itu ada 8 lah, 9 nyampe gitu tuh. Memang karena saya lebih suka ngomong Bu ya, jadi akhirnya saya banyakkan ngomong gitu Bu, lebih banyak ke ceramah gitu tuh Bu. Iya, benar. Jadi memang Pak Ucit pernah mencoba alternatif lain nih ya, pernah mencoba dengan game-game dan memang terlihat ada antusias anak, begitu ya Pak ya? Betul Bu, betul. Menurut Pak Ucit nih, apakah ada penyebab lain mungkin yang menyebabkan anak terlihat kurang aktif gitu? Iya, salah satu itu. Yang kedua mungkin penyebabnya itu saya bikin soal karena anak-anak tadi Bu ya gak banyak kumpulin tugas. Apakah karena soal yang saya buat itu terlalu sulit gitu tuh? Karena emang saya rasa kan akhir-akhir ini agak banyak soal yang sulit yang saya bikin gitu tuh Bu gitu tuh, nggak divariasiin gitu tuh, ada yang dari terendah ke yang sulit atau dari yang tersulit dulu ke yang rendah dan lain-lain gitu. Jadi tadi dari percakapan Pak Ucit nih bahwa tadi anak terlihat kurang aktif ya Pak ya dalam pembelajaran gitu, dan tadi Pak Ucit sudah mengemukakan pendapat gitu. Mungkin salah satu alasannya adalah apa karena pembelajarannya, penyajian pembelajaran Pak Ucit yang kurang membuat anak aktif atau membuat anak tertarik gitu, dan juga
tadi ada satu lagi adalah apa mungkin karena pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang Pak Ocit berikan itu mungkin terlalu tinggi tinggi, bagi betul, mereka betul. gitu, sehingga karena tadi nih pada saat proses pembelajaran mungkin dianya kurang mendengarkan, kurang antusias, ditambah dengan pertanyaan tadi yang Pak Ocit berikan mungkin tingkat tinggi gitu, sehingga memang mereka mungkin merasa sedikit bermasalah atau sedikit kurang bisa mengikuti pembelajarannya, begitu ya Pak Ocit ya? Iya, betul, Iya. betul. Berarti tadi kita sudah mendapatkan 2 hal tadi Pak Ocit. Iya. Untuk akar masalahnya Iya. apa saja tadi Pak Ocit? Yang pertama itu metode pengajarannya, yang kedua taksonominya Bu ya, taksonomi kategori soal yang saya pakai itu mungkin terlampau sulit gitu tuh. Jadi tadi kita sudah dapat akar permasalahannya Ya, Pak ya? betul, Jadi betul. memang tadi mungkin dalam penyajian penyampaiannya mungkin ya kurang menarik bagi anak, dan tadi mungkin dalam hal kriteria soalnya Iya. mungkin terlalu hot bagi betul, mereka. betul, Kan betul. udah tahu nih Pak akar Iya. permasalahannya. Jadi rencana Pak Ocit ke depannya bagaimana? Rencana ke depan metode pengajaran Pak Bu ya. Yang pertama saya lebih variatif lagi karena memang udah nyoba tuh sebelumnya beberapa kali, antusiasnya lebih. Ke depan mungkin saya bisa lebih lagi lah menggali potensi saya, bisa ikut kegiatan di platform Merdeka Mengajar atau apapun itu buat menggali potensi saya sendiri sehingga pengajaran saya lebih baik lagi lah ke depannya. Kalau untuk yang soal mungkin saya lebih ke belajar taksonominya dulu deh Bu. Mana kategori C1, C2, C3, C4 dan lain sebagainya gitu tuh. Iya. Baik sekali ya Pak Ocit ya. Pak Ocit sudah merencanakan rencana kedepannya nih untuk mengatasi permasalahan Pak Ocit tadi. Nah tadi kan Pak di awal kita sudah sempat singgung ya bahwa tadi range anak dalam keaktifannya itu masih 5 dari 10 nih. Betul. Kalau nanti nih dengan rencana yang sudah Pak Ocit rencanakan, target Pak Ocit nanti akan mencapai range berapa nih nanti perubahan yang ada pada anak? Kalau target mah setinggi-tingginya Bu ya gitu tuh, setinggi-tingginya. Kalau Ibu kasih batasan 10, saya pengen nyampainya 10 tuh Bu. Cuman minimal saya sekarang ada di angka 9, 8, 9 deh dulu gitu Mbak, nyampe ke 10 dulu Iya. gitu. Jadi dengan rencana Pak Ocit tadi yang ingin mengembangkan pembelajaran lebih aktif lagi, menggunakan game-game, kemudian tadi menyesuaikan taksonominya mungkin dalam Iya. pertanyaannya. Betul, Jadi nanti betul. Pak Ocit ingin rank anak itu nanti meningkat keaktifannya betul. mungkin di level 8 Iya, ataupun 9 ya. betul. Baik Pak Ocit, kalau saya boleh menanyakan nih, kira-kira nih dari rencana Bapak tadi kira-kira target pemenuhan untuk bisa mencapai range 8 atau 9 itu Pak Ocit targetnya akan berapa lama nih kira-kira? Kalau target saya coba di pertengahan semester dulu Bu ya, di midnya dulu saya coba nyampe atau tidak gitu tuh. Kemudian kalau untuk secara hariannya mungkin per KD ya Bu ya, per kompetensi dasarnya dulu gitu tuh. Mereka nyampe atau tidak dengan metode yang baru saya akan terapkan nanti gitu tuh Bu. Ya, baik sekali ya Pak Ocit ya. Semoga nanti dengan rencana yang Pak Ocit sudah utarakan bisa berjalan dengan baik. Amin, mudah-mudahan. Kira-kira Pak Ocit dalam menjalankan rencana tersebut, kira-kira butuh bantuan dari pihak lain atau bagaimana? Ya, pasti. Kalau bantuan pasti. Yang pertama dukungan Bu ya, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan guru dan lain-lain lah. Terutama juga saya minta dukungan ke murid-murid juga gitu tuh ya. Bukan hanya ini ya, terus terlebih lagi juga ke orang tua gitu, ke orang tua muridnya gitu tuh. Bantuan juga yang lain mungkin saya pengen diobservasi oleh rekan sejawat gitu supaya apa sih kekurangan saya, kelebihannya apa, kekurangan, kemudian potensi apa lagi yang harus saya kembangkan. Mungkin itu Bu. Baik sekali. Luar biasa ya Pak Ocit ya, perencanaannya sudah baik ya. Mulai tadi untuk mengatasi permasalahan anak yang terlihat kurang aktif, tadi Pak Ocit sudah memiliki rencana akan memperbaiki variasi atau metode pembelajarannya dengan menggunakan game-game, kemudian akan mencoba variasi soal mungkin sesuai dengan tingkat kemampuan anak, kesulitannya begitu. Tadi juga melibatkan pihak-pihak lain yang bisa dapat membantu ya, baik dari rekan sejawat nanti ataupun nanti dalam proses
observasi mungkin ya. Observasi, betul. Jadi bisa saling berefleksi nih Iya, tentang pembelajarannya. pembelajaran. Begitu ya Pak Ucit Iya. ya. Oke Pak Ucit, semoga nanti perencanaan yang sudah Pak Ucit rencanakan nih bisa berjalan dengan baik. Amin, Tadi bisa mudah-mudahan. mencapai targetnya Amin. di range 8 dan 9 begitu ya Pak Ucit Iya, ya. betul, Baik betul. Pak Ucit, untuk pertemuan berikutnya nih, kapan kira-kira bisa kita lakukan kembali agar nanti kita bisa melihat nih perkembangan dari rencana Pak Uci tadi, apakah sudah mencapai target yang ditentukan atau mungkin jika belum, mungkin apa nih nanti yang akan kita bahas lagi ke depannya supaya bisa mencapai target tersebut. Iya, mungkin selesai dari satu bab Bu ya, kita evaluasi Bu ya. Biasanya kalau di satu bab itu kan sampai 3 kali pertemuan nih Bu, atau 4 kali pertemuan. Nanti setelah itu mungkin saya bisa menghadap Ibu lagi deh, Iya. buat ngobrol-ngobrol lagi gitu. Kalau waktu tepatnya kapan Pak Uci? Mungkin tanggal berapa, atau 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi di pertemuan bab tersebut? Ada sekitar 3 minggu lagi Bu. Oke, baik. Berarti nanti kita bertemu lagi Iya, 3 minggu ke depannya Pak ya, siap. untuk melihat rencana Bapak tadi apakah sudah mencapai target atau butuh pengembangan lebih lanjut. Oke, Begitu ya siap. Pak Ucit Iya, ya? betul, betul. Jadi Pak Ucit, dari pembicaraan kita nih, kira-kira apa yang Pak Ucit dapatkan dari pembicaraan kita tadi? Alhamdulillah banyak banget Bu. Saya lega juga gitu Bu ya. Permasalahannya sedikit hilang lah gitu tuh. Saya bisa harus seperti apa ke depannya lebih baik lagi gitu tuh. Baik Pak Ucit, alhamdulillah kalau merasa seperti itu ya Pak Ucit ya. Tadi Pak Ucit dengan permasalahannya sehingga menemukan solusi permasalahannya, dan Pak Ucit sudah merasa sedikit lega ya. Iya, dan semoga nanti berarti tinggal pelaksanaannya nih, rencana-rencana tadi semoga memang sesuai dengan ekspektasi kita ya Pak Ucit ya. Amin. Oke, begitu Pak Iya, Ucit. makasih nih Bu ya udah ngeluangin waktunya. Iya Pak gitu. Ucit, sama-sama. Percakapannya luar biasa banget, ngebuka ide-ide baru saya nih Bu. Makasih Bu, saya mohon pamit nih karena Iya Pak masih Ucit. ada kelas. Iya, baik. Kasih. Mari Pak Ucit. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam Bu Tina. Alhamdulillah ya, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Ocit. Iya benar Ibu. Nah, sekarang bagian pasca supervisi, saya akan menanyakan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Ya, jadi tadi Bu, saya sudah melakukan coaching ya dengan Pak Ocit. Jadi Pak Ocit tadi itu menemukan masalahnya adalah anaknya kurang aktif ya Bu ya. Jadi tadi saya sudah melakukan coaching, saya sudah melakukan teknik tirta ya Bu ya. Tadi menanyakan tujuan pembicaraannya, kemudian mengidentifikasi dari permasalahannya, fakta-fakta apa saja, penyebabnya, begitu. Dan kemudian tadi juga sudah di rencana aksi nih, tadi sudah ditemukan akar masalahnya apa oleh Pak Ucit sendiri gitu, dan kemudian Pak Ucit sendiri juga menemukan solusi permasalahannya. Kemudian tadi di tahap akhir ada tanggung jawab ya Bu ya, nanti akan menyepakati nih kapan pertemuan berikutnya lagi nanti antara saya dengan Pak Ucit untuk melihat perkembangan dari rencana yang sudah dilakukan Pak Ucit nantinya. Oke, baik. Jadi di sini ada catatan hasil observasi nih Bu, berbasis data dari saya tadi sudah amati, ya, Ibu sudah melakukan coachingnya sudah bagus dan sudah berhasil dalam penyampaiannya, terus sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah menanyakan tujuannya kepada coaching, terus sudah melakukan mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari rencana aksinya, sudah bisa dan sudah berhasil mengarahkan coaching dalam menemukan tanggung jawabnya, seperti itu ya Ibu ya, sudah bagus. Dan pertanyaan terakhir nih ya Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah barusan Ibu lakukan tadi? Ya, jadi nanti ke depannya tentunya saya ingin memperbaiki lagi ya Bu ya, juga lebih ingin meningkatkan pengembangan lagi nih tadi, pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi mungkin, dan kemudian nanti supaya dengan pertanyaan tersebut nanti bisa lebih banyak hal yang bisa saya gali dari coaching saya tersebut gitu, sehingga nanti coachingnya sendiri bisa menyelesaikan permasalahan gitu.
Berarti yang ingin Ibu kembangkan adalah menggali lagi ya, supaya menjadi lebih baik lagi, seperti itu ya Ibu ya. Jadi observasi kita hari ini sudah sampai sini saja ya. Terima kasih Ibu untuk Bu Asri. Semoga sehat selalu ya. Gitu Saya juga aja. terima kasih banyak nih atas kehadiran Bu Tina yang sudah mensupervisi saya, Bu ya. Ya, sama-sama Ibu. Saya pamit dulu ya Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat, dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak Kota Cilegon.